Yuk guys, ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 12 di bulan April ya, tahun 2023. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan buat teman-teman semua ya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Apalagi kalau kalian itu di tempat-tempat yang ramai, karena di luar sana banyak sekali ya virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini mengalami penurunan ya di 1,2% guys, dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya guys. Dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin mengalami penurunan di 1,2%, kemudian Ethereum turun juga ya di 3,9%. Ini menyusul efek dari sentimen untuk upgrade Shanghai guys yang akan dilaksanakan hari ini ya, dan tentu saja ini akan menimbulkan beberapa spekulasi apakah nanti harganya akan ngedam atau enggak guys. Meskipun sudah ada ya penjelasan-penjelasan untuk mekanisme penarikan ataupun withdraw dari aset Ethereum yang di staking ya dalam peningkatkan the merge kemarin. Nanti kita akan coba baca informasinya. Dan selanjutnya untuk BNB juga mengalami penurunan ya di 2,13%, XRP di 2,7%, Cardano juga sama, Dogecoin juga mengalami penurunan ya, dan juga Polygon ini hampir sama di 4% guys. Untuk Solana cukup bagus, mengalami penarikan sendiri di 4,6% guys, cukup bagus ya untuk Solana ini. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakannya antara 1-3% ya, masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin guys ya. Dan kita tinggal menunggu saja ya kira-kira Bitcoin ini mau dibawa kemana, karena cukup menarik setelah kemarin itu bisa breakout ya dari area konsolidasi atau sideway ya, dan kemarin sudah menembus di $30.000 guys. Keren banget. Kita langsung aja melihat ya bagaimana keadaan atau update dari market Bitcoin seperti yang terlihat dalam chart di sini guys, dalam time frame daily-nya ya. Untuk close candle-nya masih tertahan ya di harga 30.000 guys kemarin. Kemudian sekarang masih mengalami koreksi ya, karena pasti banyak yang mengambil posisi di 30.000 itu untuk taking profit guys. Dan itu pun terlihat ya dari pergerakan grafik hari ini yang masih merah ya. Dan kemungkinan kalau harga ini masih bisa dipertahankan ya, kemungkinan akan membentuk sideway lagi seperti yang terjadi pada hari-hari sebelumnya guys ya. Dan jika saja ini masih seperti itu ya, ada kemungkinan nanti akan retest di harga 31.000 guys. Dan kalau kita lihat perkembangan sekarang kayaknya memang bagus sekali ya, khususnya untuk Bitcoin ini. Untuk sentimennya banyak hal-hal positif yang menjadi stimulus ya kenaikan dari harga Bitcoin ini, baik dari informasi dalam hal ekonomi ataupun dari Bitcoin itu sendiri ya, dimana banyak para miners yang sudah mulai bergerak guys ya, sehingga hash rate dari Bitcoin ini pun meningkat cukup tajam guys ya. Keren. Kita tunggu aja nanti update seperti apa. Dan saran saja ya, kalau kalian ingin masuk di market Bitcoin, kalau harus masuk sekarang ini kayaknya agak beresiko ya. Ada baiknya kalau kalian lebih konservatif dan menunggu di harga di sekitaran 28.000 ya, atau sekitar di 28.800. Ini bertepatan di area 0,618 di Fibonacci retracement, atau kalian juga bisa mengambil posisi di sekitaran harga 29.500 guys. Kalian manfaatin area tersebut untuk bisa mengambil DCA. Oke? Dan kita lanjut untuk informasi yang pertama guys, dan ini masih berhubungan dengan Bitcoin ya. Ini juga bisa dibilang sebagai sentimen positif juga, dan seperti yang dilaporkan ya oleh Bitcoin Magazine di sini, bahwa pengembang dari Bitcoin ini mengusulkan saluran hierarkis guys untuk meningkatkan skalabilitas jaringan petir atau Lightning Network. Nah, ini menarik juga ya. Jadi dengan saluran hierarkis ini, Lightning Network ini dapat mengatasi keterbatasan skalabilitasnya dengan memungkinkan pengubahan ukuran saluran di luar rantai yang cepat dan fleksibel guys. Pengembang sedang menjajaki penggunaan saluran hierarkis untuk membantu mempercepat dan membuat Lightning Network atau LN lebih terukur. Saluran hierarkis ini memungkinkan pengubahan ukuran saluran off-chain yang fleksibel, memungkinkan pengubahan ukuran yang cepat dan murah ya, tanpa transaksi on-chain yang menambah penundaan dan juga biaya guys. Sebaliknya ya, mengubah ukuran saluran secara on-chain ini dapat menyebabkan penundaan beberapa bulan dan meningkatkan biaya. Proposal saat ini untuk mengubah ukuran saluran off-chain melibatkan pembuatan pabrik saluran atau coin pool dan pertukaran kapasitas antar saluran dalam pabrik atau pool yang sama guys. Saluran hierarkis ini memungkinkan pengubahan ukuran saluran off-chain yang fleksibel ya, tanpa memerlukan pertukaran kapasitas dalam kumpulan pengguna yang terbatas. Saluran hierarkis memungkinkan pembuatan saluran dua pihak dengan dua output utama, satu per pihak, ditambah 0 atau lebih untuk output hash
Time Lock Contract atau HTLC guys. Setiap output dari saluran hierarkis ini akan mendanai saluran lain yang dapat dilihat sebagai akar dari pohon output of chain ya, dimana daunnya ini akan dimiliki oleh pengguna tunggal. Para pihak dapat menggunakan hash time lock contract ini atau HTLC ya untuk menukarkan Bitcoin, kemudian menghubungkan HTLC ini dengan HTLC di saluran lain guys, yang mungkin bersifat hierarkis juga, dan dengan demikian akan melakukan pembayaran melalui Lightning Network. Dengan saluran ini juga ya, nanti para pengembang bisa mengusulkan ya untuk memecahkan dua masalah guys. Yang pertama, ini memungkinkan perubahan ukuran yang fleksibel dan hampir seketika dan di luar rantai juga guys, yang mirip dengan tujuan dari Lightning Network ya, untuk memungkinkan pembayaran di luar rantai atau off-chain ya, yang hampir seketika guys. Kemudian yang kedua, saluran hierarkis ini dapat digunakan oleh pengguna biasa ya, yang dapat mengirim dan juga menerima Bitcoin dengan cara yang bebas dari pengawasan, sementara pengguna yang berdedikasi dapat menggunakan semua kapasitas saluran mereka ya untuk merutakan pembayaran, bahkan ketika pengguna biasa ini tidak aktif guys. Saluran ini juga akan memungkinkan pengguna biasa ya untuk beroperasi dengan cara yang bebas menara pengawas ya, tanpa meninggalkan modal apapun guys. Implementasi saluran hierarkis ini dapat membantu mengatasi salah satu keterbatasan terbesar ya dari Lightning Network, yaitu skalabilitasnya. Diharapkan saluran hierarkis ini akan memberikan dukungan yang diperlukan ya untuk pembayaran Lightning Network yang efisien tanpa menimbulkan penundaan tambahan guys, kemudian menambah biaya dan juga membatasi skalabilitas. Pengembangan saluran hierarkis tidak memerlukan perubahan apapun pada protokol Bitcoin yang mendasarinya. Para pengembang mengusulkan ya bahwa saluran ini adalah cara yang efektif untuk memungkinkan pengubahan ukuran saluran yang fleksibel dan di luar rantai di dalam Lightning Network. Kemampuan untuk mengubah ukuran saluran dengan cepat dan efisien akan memungkinkan Lightning Network untuk terus berkembang dan memenuhi permintaan yang terus meningkat akan saluran pembayaran yang lebih efisien guys. Nah, ini tentu saja bagus banget guys ya bagi perkembangan adopsi dari Bitcoin itu sendiri. Dengan upgrade yang dilakukan untuk lebih meningkatkan skalabilitas dari Lightning Network ini akan membantu mempercepat transaksi para penggunanya guys, khususnya bagi negara-negara yang sudah melegalkan Bitcoin ya, dimana untuk transaksi Bitcoinnya menggunakan Lightning Network. Ini keren banget ya. Kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa ya, khususnya terhadap harga Bitcoin ini. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari Yuda.Today ya. Di sini diinformasikan bahwa Ripple guys ini telah bermitra ya dengan Bank Sentral Montenegro untuk pengembangan CBDC dan stablecoin. Nah, ini keren banget guys. Jadi meskipun bentuk teknis yang tepat dari produk bersama ini belum diumumkan ya, kemitraan dengan kelas berat pembayaran digital yang berbasis di Amerika Serikat akan membuka peluang baru guys untuk sistem keuangan Montenegro. Menurut pernyataan resmi yang dibagikan oleh James Willis dari Ripple sebagai wakil presiden keterlibatan Bank Sentral dan juga CBDC, sebuah perjanjian ditandatangani antara Bank Sentral Montenegro dan juga Ripple guys. Ripple akan mengembangkan strategi dan percontohan ya untuk mata uang digital nasional pertama guys di Montenegro. Menurut siaran pers, mata uang baru ini akan dikembangkan dalam bentuk stablecoin nasional atau mata uang digital bank sentral lainnya guys atau CBDC. Gubernur CBCG atau Gubernur Bank Sentral Montenegro ini ya, yaitu Radoje Zugic, dia menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk kemajuan ekonomi dan masyarakat di Montenegro serta untuk stabilitas keuangan semua warganya guys. Bank Sentral Montenegro akan bekerja sama ya dengan pemerintah Montenegro dan juga akademisi Montenegro untuk menciptakan mata uang digital yang praktis atau solusi mata uang yang aman untuk menguji fungsionalitas dan juga potensi teknologi blockchain utama guys. Kolaborasi ini akan melalui beberapa tahap ya, termasuk penelitian tentang prospek penggunaan CBDC di Montenegro dan juga peluang ya tentang peredarannya di bawah kendali regulator. Perjanjian awal antara Ripple dan Montenegro ditandatangani pada 30 Januari 2023 kemarin guys. Kemudian Willis ini sangat senang ya dengan kolaborasi dengan negara tersebut guys. Bank Sentral Montenegro membawa tingkat transformasi digital berikutnya ke infrastruktur keuangannya dan mengatasi beberapa tantangan keuangan terbesar di dunia, termasuk inklusi keuangan. Ripple memiliki rekam jejak yang telah terbukti ya berhasil menghubungkan sistem pembayaran yang berbeda dan memperjuangkan kegunaan blockchain untuk menerbitkan mata uang digital bank sentral dan menyelesaikan pembayaran global ke ratusan lembaga keuangan di seluruh dunia. Kami sangat senang bahwa CBCG telah memilih Ripple untuk membantu meluncurkan mata uang digital pertamanya ya,
dan lebih jauh lagi untuk menciptakan tujuan keuangan utama negara ini guys. Ripple telah berkembang menjadi pemimpin global ya di segmen CBDC ini guys, dan Ripple adalah satu-satunya mitra platinum dari London Digital Monetary Institute Symposium 2023 ya, sebagai salah satu acara paling penting di bidang ini guys. Ini keren banget tentu saja, khususnya buat Ripple itu sendiri guys, dan semoga saja kedepannya akan disusul oleh negara-negara lain guys, dan bisa membuat harga dari token Ripple itu sendiri menguat guys. Kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya. Kita lanjut informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Crypto Potato, dan ini berhubungan dengan upgrade Shanghai ya, atau Sapela yang akan segera dilakukan ya dari jaringan Ethereum ini guys. Di sini diinformasikan dari harian Crypto Potato ya, bahwa menjelang dari upgrade Sapela atau Shanghai ini ya, hanya ada 0,6% dari validator Ethereum yang memilih untuk menarik diri sejauh ini guys. Jadi meskipun penarikan akan segera diaktifkan, sebagian besar validator Ethereum berencana untuk terus mempertaruhkan atau melakukan staking Ethereum mereka guys. Dengan upgrade Sapela ini yang telah lama ditunggu-tunggu ya oleh Ethereum, tampaknya hanya sedikit pengguna jaringan yang berencana untuk segera menggunakan protokol ataupun perubahan protokol tersebut guys. Menurut data dari Into the Block menunjukkan ya bahwa hanya 0,6% validator Ethereum yang berencana untuk menarik staking mereka ya setelah hard fork Shanghai ini guys. Seperti yang ditweet oleh penyedia intelijen pasar pada hari Selasa, hanya sekitar 3.614 dari 562.717 validator Ethereum yang memilih untuk menarik saham mereka ya pada tanggal 10 April hari ini guys. Untuk upgrade ini akan diluncurkan di blok 6209536 ya, yang terjadi pada pukul 10:27 PM waktu UTC pada 12 April ya. Jadi kalau kita konversi ke waktu Indonesia Barat itu sekitar tanggal 13 jam 5.30 pagi guys. Nah nanti kalian bisa coba pantau perubahannya seperti apa ya untuk harga Ethereum di jam-jam tersebut guys. Upgrade Sapela merupakan tindak lanjut ya dari pembaruan MERS yang terkenal pada bulan September 2022 kemarin ya, yang mengalihkan mekanisme konsensus Ethereum dari proof of work menjadi proof of stake guys. Model sebelumnya menggunakan energi untuk mengamankan blockchain, sedangkan model yang terakhir menggunakan mata uang kripto dan dianggap lebih hemat energi guys. Upgrade Sapela ini merupakan kombinasi dari peningkatan Shanghai dan juga Kopela guys, yang akan memungkinkan penarikan staking Ethereum pada lapisan eksekusi dan konsensus Ethereum. Ini adalah pertama kalinya ya pengguna itu dapat menarik staking Ethereum mereka ya, sejak Beacon Chain dari Ethereum itu diluncurkan pada Desember 2020 kemarin guys. Melihat kontrak staking Ethereum menunjukkan bahwa lebih dari 18,14 juta Ethereum atau senilai lebih dari 34,7 miliar US dollar ya saat ini dipertaruhkan guys atau di staking di jaringan Ethereum. Ini kira-kira 15% ya dari semua Ethereum yang beredar saat ini guys. Banyak yang menduga ya bahwa membuka semua kunci dari staking ini untuk penarikan dapat memicu kejatuhan pasar ya dari para investor yang seharusnya sudah menguangkannya sekarang. Bulan lalu, bursa kripto Coinbase mengatakan bahwa mereka itu mengantisipasi volume permintaan penarikan yang tinggi setelah pembaruan nanti ditayangkan, yang dapat memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan ya untuk diproses sepenuhnya guys. Setelah penggabungan atau the merge kemarin ya pada bulan September, harga Ethereum itu turun segera setelah awalnya memompa untuk mengantisipasi peningkatannya guys. Jadi kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa, khususnya untuk harga Ethereum ya setelah peluncuran upgrade Sapela ini sekitar pukul 5.30 pagi ya besok. Apakah akan benar-benar membuat harga Ethereum ini turun atau enggak? Ini cukup menarik untuk diikuti guys. Dan kita lanjut ya informasi berikutnya. Ini masih berhubungan dengan Ethereum juga ya, dan ini laporan dari Glassnode, di mana rantai Beacon atau Beacon Chain dari Ethereum yang kemarin itu ya memiliki kerugian yang belum direalisasikan guys sebesar 4,7 miliar dolar. Wow, ini cukup besar juga ya. Jadi data dari on-chain dari Glassnode ini menunjukkan bahwa Ethereum yang terkunci dalam kontrak Beacon Chain saat ini itu mengalami kerugian yang belum direalisasikan sebesar 4,7 miliar dolar. Menurut data dari perusahaan analitik on-chain Glassnode ini ya, Beacon Chain mengalami kerugian puncak yang belum direalisasi sebesar 16 miliar dolar yang saat terjadi crash pada Luna kemarin guys. Beacon Chain ini adalah nama blockchain yang diluncurkan pada bulan Desember 2020 kemarin ya, dengan tujuan untuk menguji mekanisme konsensus proof of stake dari Ethereum guys. Beacon Chain digabungkan dengan Mainnet pada bulan September tahun lalu dalam sebuah acara yang dikenal sebagai The Merge. Ini berarti bahwa seluruh jaringan Ethereum sekarang itu berjalan pada proof of stake guys. Dalam sistem proof of stake, investor ini dapat memilih untuk menyetor jumlah minimum aset tertentu sekitar 32 Ethereum ya dalam kasus Ethereum ini guys, di dalam kontrak untuk menjadi validator dan mendapatkan imbalan untuk itu guys, yang disebut adalah staking di sini ya. Jadi sejauh ini kontrak staking Ethereum hanya mendukung storage
restoran guys. Dan untuk penarikan akan dibuka untuk pertama kalinya yaitu besok ya, atau hari ini guys, saat peningkatan atau upgrade Shanghai yang sangat dinanti-nantikan terjadi guys. Karena penarikan tidak dibuka, maka kontrak staking membawa sejumlah besar pasokan yang tidak aktif pada saat ini. Untuk melihat apakah pasokan yang terkunci ini menghasilkan keuntungan atau kerugian, indikator laba atau rugi yang belum direalisasikan ini akan digunakan guys. Trik ini mengukur jumlah bersih keuntungan atau kerugian yang dimiliki ya oleh segmen investor tertentu saat ini guys. Dan dalam kasus ini, pemegang yang telah mengunci koin mereka ke dalam kontrak Ethereum 2.0 adalah segmen yang diminati. Jadi intinya kita tunggu aja guys, kira-kira apa efek dari upgrade Capella ini ya, atau Shanghai ini, apakah akan berakibat buruk terhadap Ethereum atau enggak. Karena jika efeknya buruk ya, tentu saja akan berakibat buruk juga terhadap beberapa hal, seperti halnya aset yang masih tertahan ya di rantai beacon atau beacon chain ini, dan tentu saja akan membuat tekanan jual ini lebih buruk lagi ya untuk harga Ethereum itu guys. Kita akan nantikan nanti seperti apa efeknya. Dan kita lanjut informasi yang terakhir ya, kita lansir dari Instagram dari akun helloinvestasi.id ya, dan di sini diinformasikan bahwa Metaverse dari Shiba Inu ini akan dirilis guys pada Desember 2023 nanti guys. Nah pertanyaannya, akankah ini menjadi project yang gagal? Nah ini menarik ya. Jadi melalui postingan blog pada 10 April 2023 kemarin ya, tim pengembang dari Shiba Inu mengungkapkan bahwa project SHIB untuk Metaverse ini akan mulai dibuka ya pada akhir tahun 2023 ini. Nah meskipun akan dibuka ya, mereka menjelaskan bahwa tidak semua area Metaverse dari Shiba Inu akan tersedia pada saat perilisan ini. Sebab ini akan menjadi project berkelanjutan yang akan terus menghadirkan fitur dan peningkatan baru setelahnya. Di Metaverse SHIB, pengguna ini dapat membuat avatarnya sendiri yang mirip seperti anjing humanoid ya. Dengan avatar tersebut, maka nanti para pengguna dapat menjelajah, berkunjung, berinteraksi, dan juga berkontribusi ya pada ekonomi dalam game Metaverse-nya nanti guys. Pengembang menjelaskan proyek ini berupaya untuk memperluas utilitas ekosistem Shiba Inu, sebab pengembangan Metaverse SHIB terjadi di Shibarium. Nantinya, jaringan host menggunakan token ekosistem Shiba termasuk Leash dan Bond dan memiliki testnet yang sudah aktif guys. Di sisi lain, perilisan untuk Shiba khususnya untuk Metaverse ini ya, mengundang tanda tanya di kala hype Metaverse yang telah menurun ya dalam setahun terakhir ini guys. Dan kalau kita melihat kasus Metaverse Meta kemarin ya, yang dikembangkan oleh Mark Zuckerberg kemarin, di mana proyek ini tuh telah menghabiskan dana sebesar 15 miliar dolar guys, atau sekitar 225 triliun, dan proyek itu pun bisa dibilang gagal ya. Jadi kita nantikan apakah proyek dari Metaverse Shiba Inu ini akan membuat hype dari Metaverse naik lagi atau justru akan menyusul Meta. Kita akan lihat nanti seperti apa guys. Dan kita tunggu ya saran dari kalian guys, dan pendapat kalian nanti di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya tentang informasi tadi. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.